Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar, amin. Apa itu Bohemian Grove sebenarnya? Dengan luas hutan seluas 2.700 hektar, menjadi titik kumpul para elit dunia setiap bulan Juli untuk berbagai acara, mulai dari pertemuan hingga pidato dan ceramah tentang masa depan dunia. Namun keberadaan Bohemian Grove menjadi terikat dengan beragam spekulasi. Pada tahun 2000-an, seorang pembuat film bernama Alex Jones menyelinap masuk ke dalam, menciptakan kontroversi dengan rekaman yang dia hasilkan. Dia mengklaim melihat pesta pora massal yang mabuk dan bahkan ritual pengorbanan manusia di depan patung dewa burung hantu Babilonia setinggi 40 kaki. Meskipun telah diyakui bahwa bom nuklir merupakan konsekuensi langsung dari pertemuan Bohemian Grove tahun 1942, tetapi banyak pertanyaan yang masih mengitari kebenaran di balik dinding-dinding hutan tersebut. Dengan berbagai cerita yang mengelilingi Bohemian Grove, masyarakat tetap bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Adalah fakta bahwa tempat ini menjadi sorotan banyak orang, baik karena pertemuan elit dunia maupun karena spekulasi yang mengiringinya. Meskipun kenyataan dan rumor bergabung dalam narasi yang rumit, sisa-sisa misteri dan keanehan dari Bohemian Grove terus memicu rasa ingin tahu dan spekulasi. Sejarah dan reputasi tempat ini memberikan kesan yang menarik, menyelubungi tempat ini dengan aura misteri dan rahasia. Pada malam yang gelap dan berkabut di London abad ke-19, legenda tentang Jack the Ripper mulai menyebar. Dia adalah sosok misterius yang menghantui jalanan Whitechapel, melancarkan serangkaian pembunuhan brutal terhadap para wanita malam. Dalam bayangan kabut yang menyelimuti lorong-lorong sempit, Jack the Ripper menjadi penjahat yang menakutkan, selalu menghilang tanpa jejak setelah setiap aksinya yang keji, meninggalkan pola kekejaman yang mengguncang seluruh kota. Investigasi polisi pun dilakukan dengan ketat, namun identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri. Teori dan spekulasi pun mengalir deras, tetapi tidak ada yang mampu mengungkap rahasia di balik topeng kegelapan sang pembunuh. Hingga kini, cerita tentang Jack the Ripper tetap menjadi salah satu misteri yang paling menarik dan menakutkan dalam sejarah kejahatan. Sementara bayang-bayang kebrutalannya masih menghantui pikiran orang-orang yang terkena teror di tengah malam London yang gelap. Menurut kalian, siapakah Jack the Ripper? Pernahkah kalian mendengar tentang The Necronomicon, buku paling berbahaya di dunia? Dikarang oleh sosok yang dikenal sebagai Damed Arab. Karya ini mengungkap ide-ide tersembunyi yang mengerikan, mampu merubah pembacanya menjadi gila, atau bahkan mengantar mereka pada kematian. Meskipun salinan asli belum pernah ditemukan, kabarnya beberapa bagian dari buku ini tersebar di pasaran. Ceritanya mengisahkan tentang Al-Hasrat yang berpetualang di padang pasir, menemukan buku harian kuno yang mengubahnya menjadi gila, dan membawanya berhadapan dengan roh-roh jahat. Keberadaan buku ini menantang realitas yang diterima, mengungkapkan dimensi yang jauh lebih brutal dan berbeda. Membacanya bisa menyebabkan kekacauan mental dan kehilangan kesadaran diri. Ada rumor yang menyebutkan bahwa buku ini mungkin disimpan di Vatikan atau diperoleh oleh Adolf Hitler karena minatnya pada okultisme. Bahkan ada klaim bahwa salinan terlarangnya ada di British Museum. Ada sebuah cerita di mana, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, seorang pria bernama Stephen tersesat setelah mobilnya mogok di tengah jalan, terpencil di tengah hutan Wickwood Forest, Inggris. Saat ia berusaha mencari bantuan, langkahnya terhenti, mendapati cahaya samar di kejauhan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber cahaya itu ke dalam hutan, dan dia terkejut ketika melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam sedang berkumpul di sekitar api unggun. Mereka terlihat melakukan ritual misterius dan aneh, menyanyikan lagu-lagu aneh sambil membakar dupa dan sambil melakukan tarian-tarian aneh. Ketika Stephen mencoba mundur, langkahnya terhenti oleh suara desisan di belakangnya, mengisyaratkan bahwa ia bukanlah satu-satunya yang berada di hutan itu. Dan Stephen merasa ngeri dan terjebak di antara orang-orang aneh itu, tanpa jalan keluar yang jelas.
Ia mencoba bersembunyi di balik pepohonan dan berusaha mencari jalan keluar. Tetapi setiap kali ia berusaha melarikan diri, sepertinya mereka tahu persis di mana ia berada. Semakin lama, Stephen semakin merasa terancam oleh gelap yang menyelimuti ritual mereka. Ketika bulu kuduknya merinding dan ketakutan memenuhi pikirannya, Stephen menyadari bahwa ia mungkin menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar manusia biasa. Tak pikir panjang, Stephen langsung pergi dari hutan tersebut dan pergi ke kota terdekat untuk menyampaikan informasi itu. Akan tetapi, orang-orang di kota itu terlihat sangat aneh. Mereka terlihat tak memperdulikannya. Tak lama kemudian, Stephen berusaha menghubungi temannya dengan teleponnya ada di kota tersebut dan menceritakan semuanya kepada temannya. Namun tiba-tiba, suara Stephen terputus dengan teriakan yang mengerikan. Seperti apa kehidupan di bawah Paris? Catacombs, tahukah kalian bahwa ada 6 juta jenazah yang dikubur di bawah kota Paris? Pemakaman orang tak bersalah di Paris dibangun pada abad ke-12, tetapi pada 1700-an pemakaman ini sudah penuh dan negara membutuhkan tempat untuk menguburkan orang yang meninggal. Mayat-mayat tersebut digali dan dipindahkan ke terowongan pertambangan tua di bawah Paris. Paris Catacombs adalah terowongan tua sepanjang 200 mil yang dibangun di atas kota Paris. Akhirnya, tulang-tulang tersebut disusun menjadi struktur yang rumit dan fitur dekoratif di dalam terowongan. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa kalian dapat mendengar suara-suara yang bergema di dalam terowongan pada malam hari. Namun yang lebih menarik lagi adalah polisi menemukan sebuah bioskop dan bar yang lengkap di dalam terowongan. Namun ketika mereka kembali keesokan harinya, semuanya telah lenyap. Mereka hanya menemukan sebuah catatan yang tertinggal yang berbunyi, "Jangan coba-coba mencari kami." Itulah sebabnya banyak orang bertanya-tanya apa yang terjadi di Paris. Seorang penjelajah dan pencari fakta dalam penelusurannya, Daryl Joseph, bertekad untuk menjadi yang pertama menjelajahi runtuhan kapal paling berhantu di dunia, Costa Concordia. Kapal pesiar tragis itu karam di lepas pantai Giglio, Italia. Pada 2012 menyimpan rahasia tak terduga di dalamnya. Meskipun tidak sepenuhnya tenggelam, kecelakaan itu merenggut 32 nyawa. Dengan penduduk setempat yakin bahwa roh para korban masih menghantui kapal tersebut. Sebelum dipindahkan ke Genoa pada 2013, Daryl Joseph menyelinap ke kapal karam tersebut, menghadapi tantangan dan keingintahuan akan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dia berlayar menggunakan perahu kecil pada malam hari untuk menghindari kecurigaan. Atmosfer yang begitu mencekam menyelimutinya saat ia memasuki kapal. Saat berusaha merekam segala sesuatu dengan kameranya, Suara-suara aneh mulai terdengar. dari dentuman logam hingga tangisan dan teriakan menakutkan. Akan tetapi, saat momen paling menakutkan adalah ketika ia tanpa sengaja merekam penampakan mengerikan di depan kameranya. Rekaman itu kini beredar di dark web, meninggalkan kesan yang menghantui dan tak akan pernah terlupakan baginya. Cerita ini bersumber dari dark web, diunggah oleh seseorang yang anonim.